ya? Kalau tapi Valentina bedanya sekarang. Link ini lepasin lagi, mereka udah tahu solusinya kayaknya. Tapi kayaknya sekarang ada kendala lain yang nanti mungkin akan dibahas satukan dari arah Yoshi. Lihat linknya, kayaknya lebih ready. Gak perlu kayak nunggu pertimbangan dan segala macamnya. Dia langsung pick linknya loh, gak pakai lama habis malam itu juga. Ini yang ready, ini sama-sama ready. Yang satu ready untuk melepaskan, yang satu ready untuk kesempatan kedua, dan mereka bisa memaksimalkan gitu. Ya, dan sekarang dengan adanya Idin juga yang langsung diamankan, efisiensinya juga masih besar banget ya, dan lama kalau kita ngomongin ke arah Idin, bahkan dia punya damage juga. Dan akan ditemani langsung dengan hanya seorang gelar yang terlepas. Oke, jadi mempersulit linknya ya untuk mendapatkan poin kill ke arah Mage. Sangat wajar sekali untuk bisa memanfaatkan bagaimana Zask ketika berhadapan dengan Assassin. Salah satunya gak cuma Link, Hayabusa juga susah ketemu sama Zask. Nolan juga repot ketemu sama Zask. Makanya gak heran kalau Zask ini tiba-tiba kok jadi meta ya di mid lane. Ya alasannya adalah karena mereka ingin menghindari hero-hero assassin yang tajam seperti Link, Hayabusa, atau bahkan hero-hero assassin lainnya. Tuh, untuk bisa menangkap pastinya ke arah hero assassin dan mempersulit mereka bisa masuk. Dan di apa? Mereka juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengamankan XP laner yang kuat bagi seorang perlu seperti yang dari itu atau bahkan mereka mau ambil Arlot ternyata. Ini yang repotin bagi mereka Arlot ya, karena Harithnya masih stay di sini. Jadi posisinya nggak berubah banyak, terutama dari segi gold lane dan jungle. Bahkan Angela pun kayaknya bukan menjadi priority untuk sekarang, dan bahkan semenjak tidak ada Valentina, mereka langsung mengamankan Arlotnya yang masih misterius. Bisa di XP lane, bisa di roamer. Flexibility ya yang akan membuat Arkeologi harus bersiap-siap atas seluruh kemungkinan yang ada dan Hayabusa. Beda game, mungkin beda template. Daripada nanti diambil friendly-nya dan terbaca gameplaynya, lebih baik bermain dengan adu assassin di sini sekarang. Dan beda tempo juga nih jadi. Beda tempo. Harusnya Hayabusa akan lebih berhati-hati ya. Terutama untuk Sejin, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan Shadow Kill, karena sekali Shadow Kill keluar, ini Linknya bisa langsung targeting ke belakang. Bahkan kayak misalnya Shadow Kill gitu ada Tempest of Death bisa digunakan. Dia mau Tempest of Death, yang ini bisa Shadow Kill. Benar-benar. Siapapun yang mengeluarkan ultimate pertama akan terancam. Oke, dan Aurora juga bakal ditutup setelah kita lihat di dua kali digunakan, dua-duanya juga menyebalkan. Ya, karena kebetulan Aurora juga gak bakal dibawain lagi sama Arkeologi ya. Karena mereka kelihatan dimainin Assassin Juggler. Kecuali mereka ngebawain Friendly, Basya, mungkin itu akan jadi cerita yang berbeda, Nevin. Jadi dia Aurora bisa dibawain lagi sama Arkeologi. Dan ya, masih bisa di sisi roamer ya, meskipun udah ada Zaf juga di sana sebenarnya, tapi bergeser. Karena bikin Ronaldo untuk saat ini ada sisi golnya yang masih sangat terbuka lebar bagi Arkeologi sendiri. Bahkan masih ada Roger ya dilihatnya. Itu dia Angela ditutup karena kayaknya mereka sadar deh, kalau tadi game ada Angela itu bakal jadi game dia bikin Ronaldo bersama dengan Link, dia begitu powerful juga. Jadi mereka menghindari Angela tersebut agar tidak ada combo yang mematikan antara Link dan Angela mid lane. Jadi dia gold lane lain Roger ya masih menjadi spotlight yang paling mahal untuk sejauh ini, atau ada opsi lain bukan di sisi gold lane mungkin yang ingin mereka tutup. Jawabannya masih karena Roger. Aku mikir tadi ini bakal jadi bagus kalau pinnya karena Mino sih. Karena kebetulan Ararnya masih bisa bawain Minotaur. Itu bakal di hero yang powerful banget untuk di area Oke, finally. Akhirnya Prof. keluar juga Joed. Yeay. Hero yang bisa pick off, bisa rusuh, dan bahkan memberikan efek immune ketika dia melakukan slow charge. Dan ini bisa menangkap satu target. Satu target tersebut bisa menunjukkan dari Arlot, dan Arlot ketika kena efek CC dia bakal susah untuk survive. Ya, ada injector, ada onward juga dari sang ini. Ini siap-siap dilempar ya. Dan di patch terakhir dari Joed, dia itu shownya jadi luar biasa loh di early game-nya, 500 sampai 1000. Jadi kayak, ngomongin soal dari early game dia udah punya sustainability sendiri. Oke, yang pertama dilama juga itu bakal jadi nilai plus karena memang permainan dari Arkeologi dengan grafik seperti ini sepertinya akan terlihat lebih agresif karena damage-nya banyak. Wah, Aramis. Aku pikir tadi bukan Tigreal, tapi Minotaur. Karena kalau Minotaur, seenggaknya Arlotnya masih bisa berbadan di depan. Tapi karena Tigreal di sini berarti harusnya akan ada banyak Purify yang dibawakan oleh Arkeologi. Dan waktunya kayak ini untuk bisa melihat lagi bagaimana permainan dari Cloud Skylar oleh Cloud sekarang.
Karena kebetulan ada Faramis kan, dan yang teman-teman dari area Yoshi butuh area of evac. Jadi seenggaknya karena ada Hayabusa, lumayan bisa angkat early game-nya tabletan Jawhead. Tinggal nanti clock-nya dikasih waktu selama mungkin untuk bisa bermain dengan safe. Atau Kari. Kari lebih aman. Karena dia lebih fleksibel dari segi grafiknya. Tapi kalau Cloud, ini hero power aja. Simple. Hero power. Ya cuma dua juga kan pilihannya, kalau nggak Cloud, Kari. Siapa lagi yang mau purify di sini posisinya? Karena pistolnya. Oke, sudah untuk nanti kita di dalam game yang ketiga, game terakhir untuk match ini, untuk seri ini. Ini yang akan menjadi penentuan siapa yang bisa mengisi posisi kedua di standing sejauh ini. Oh, atau bahkan di placement yang pertama, kalau bikin Alpha yang berhasil memenangkannya dengan alphabetical yang lebih ready di B. Betul juga ya. Oke, dan ini harus jadi penentuannya juga. Tapi secara drafting, KKB, apa yang harus dilakukan oleh kedua tim? Oke, bikin Alpha harus save dulu karena sepertinya butuh power spike-nya kalau arah Yoshi. Kalau bisa cari poin-poin kill kecil aja sih. Oke, dulu. Poin-poin kecil aja ya. Jadi aku wow. Ya udah kalau begitu ya berarti ini dia game ketiga, game yang terakhir di match kita yang kedua antara Victor Alpha dan juga Yoshi. Jadi Victor Globus dan juga King kepada suaranya. Wow, semangat terakhir untuk kedua tim dan adalah game terakhir juga. Tapi kamu berbeda sekali hari ini. Berbeda sekali kamu hari ini. Karena aku suka ngeliat ini loh, kayak ada hal-hal baru dari Aaron Yoshi gimana ini kan lihat hijau, red, Jadi itu caranya gitu loh. biar nggak pulung hati. Oke, kita kan game secara early game. Harinya makin dia lagi sama kami jadi duel area of event yang cukup menarik untuk disaksikan. Tapi ada Diamond juga. Oke, dan perempuannya ini dari Victor Alpha. Kenapa saya pilih kedua Western dalamnya untuk Intertolnya nanti? Sisanya Diren walaupun menjadi korban first blood tapi juga juga ngomong nanti. Sama di Oke, dan sekarang satu shadow nya. Hey! Phantom Magic bisa diikuti sedikit lagi untuk curikannya Prof tadi hampir untungnya Rins bisa menyelesaikan langsung namun sekarang ada sebuah Defense Sword tadi dikeluarkan. Iya, bahkan juga diselamatkan dengan dia ya. Masih mereka di situ dan Flicker dikeluarkan lagi. Dua Flicker bahkan digunakan ini akan membuat sinyal untuk pikiran Alpha memasukkan Defense Sword. Makin terbuka juga karena Ki masih ready dengan Flicker yang dia miliki tapi pressure tidak bisa dihindari karena Skylar sekarang sudah mulai di atas. Dan Tempest Sombretnya bakal tidak buat terakhir Pak. Itu dia. Pasti bakal kena pressure karena yang kebetulan udah ada yang punya Flicker kan di area mid lane dan juga rovernya. Jadi gak bakal ada yang bisa nyelamat di area bawah dan ini membuat Eman jadi lebih unggul di area gold lane. Ya, bisa lebih menguasai karena laningnya, tapi siapa nih yang akan menguasai ke arah tunnel karena posisi dari kedua belah jungler pun akan cukup optimal untuk mendapatkan yang sama Assassin sama-sama harus menunggu inisiatif. Injektornya berhasil melemparkan langsung dari Ki. Tapi Ki-nya pun mendorong untuk agak menjauh lagi dari sebenarnya responnya sangat-sangat mengganggu. Tapi tadi kalau nggak ada Ki akan ada keunggulan kuantitas dong dari akhirnya Oji. Jadi bisa mendapatkan ke arah tunnel tapi kan karena ini Assassin. Sebelumnya hampir saja dengan Watch membawa untung. Dan Watch yang cepat juga Phantom masih didapatkan dan sekarang ada Noemi yang langsung terpapat saja di area tersebut. Dikeluarkan sebelum jadi korban dan Ki. Mau tidak mau harus pergi. Ya, saya membuat satu pemain di lapangan. Dibalas dong Watch yang dikeluarkan dan sobret dan sekarang injektor masih bersama kabur hanya saja. Begitu banyak tadi. Hal yang membuat dirinya langsung berhasil diamankan dan sekarang Blazing langsung dikeluarkan sampai berhasil didapatkan mereka akan kembali lagi menuju ke arah landingnya. Harus mulai menurunkan temponya karena itu cukup ya untuk pertukaran antara kedua belah tim. Dan sejauh ini memang dari Victor Alpha bisa mendapetin gold yang lebih unggul dan dari seorang Kia akan terlihat. Oke, Ki langsung diikuti, Shadow langsung dikeluarkan dia. Masih tidak untuk waktu yang lama. Watcher menunjukkan begitu baik. Ya, Coach-nya masih nempel ya di tubuh dari Ki, jadi sama wajar untuk dikejar kembali poin kill. Yang akhirnya dapat kelas yang membuat kali ini Hunter Strike mungkin akan menjadi senjata yang mematikan sekali bagi Hayabusa. Emang sudah memiliki Sublime Sight,
di early game-nya masih juga Skylar bakal melakukan Waduh, langsung di-eject dikeluarkan ke pintu Eman. Masih berhasil bertahan Eman. Wah, ada tiga pemain sih, jadi memang harus langsung panggil bantuan dari bikin Alpha untuk ya ada Ki, ada Reno, dan bahkan sekarang dengan kehadiran dari seorang Super Cat yang udah masih mantau juga, orang Yoshi harus sedikit menahan lagi agresifnya mereka di dalam game kali ini. Wah, didorong didekati biar agak sedikit riuh. ya biar nggak di-freeze juga kan. Karena Skylar jadi unggul secara level sih gara-gara tadi total yang pertama membuat mereka What? Supercat tidak sempat Supercat. Langsung panggilan Supercat. Cilduk. Langsung panggilan sekarang pergerakan kembali tercatat karena sekarang Mesosnya dikeluarkan kembali dari daerahnya masih menjadi satu pikiran dimiliki daerahnya. Berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Kemudian menjadi korban pula dan juga sekarang mereka dari Reza ditarik kembali ke garis yang diamankan dan berhasil sudah. Saya banget itu dan ini masih berlanjut jika air titik keluar lagi subsidi untuk masih selamat. masih nyoba pasal lagi ya, tapi dia jadi pemanasan yang bagus banget dari bikin Alpha setelah mereka udah mendapatkan pressure berapa jutaan bagi seorang Super Cat. wah ini kalau dapat super buff bakal bagus banget. Tapi untungnya hanya turtle saja yang jadi trade. Gue itu kalau bakal dapetin super buff itu pembalasan yang kayaknya nggak diliatin sih. Tiba-tiba untuk sekarang di area gold lane jadi imbang. Eman pun unggul secara EXP, tapi pressure-nya masih tetap kalah karena Skylar clear power-nya dia masih punya juga, dan untuk di point selanjutnya apa yang bakal dibuild sama Aram Yoshi karena mereka punya indok, mereka punya ejector untuk menculik satu pemain dari bikin Alpha dan memisahkan mereka dari fight berlima. Tapi jangan sampai salah lempar karena ya kalau itu melempar di grill, wah itu malah bakal bikin malah petaka pada Aram Yoshi. Jangan sih. Jangan ya dia. Masa tinggi ya deh. Aduh deh. Ya makanya jangan sampai salah target. Kalau sebelum kayaknya oke. Iya, kalau sebelumnya kayaknya masih bisa ya untuk bisa dikasih efek di sini. Kalau Impulse kan malah jadi kerepotan untuk Mark Yoshi sendiri. Jadi bumerang. Ya hidup. Waduh, hidup nih. Kalau sampai nanti salah lempar. Ya, tapi dominance ice mungkin next item dari Indo. Dan sekarang kalau kita lihat dari kata performnya, Skylar masih mencoba untuk farm 2 lane karena dia tahu dia ketinggalan itu sama Eman. Tapi dapetin pertandingan gold banyak banget di area bottom lane. Jadi buat sekarang Eman juga unggul satu item di atas dari Skylar, ya ambil lagi. Masih tidak bisa berhenti dan Aram Yoshi memang mencari mana mereka bisa mendapatkan fiturnya, mereka bisa mendapatkan mid-range mereka. Skyfire satu Sujin dari 2 kill yang didapatkan, mulai sekarang dia akan nabung stacknya, bisa mendapatkan threshold HP dengan 4 kill yang lebih mudah lagi. Itemnya lagi, kita dong lagi. Ada lagi. Ini dari minimal kita lihat ada sedikit perselisihan juga. Benturan yang terjadi di area dari karena sekarang sendiri katakan kakinya langsung mereka jatuh juga belajar karena Skylar-nya. Skylar ditemuin tapi Skylar masih bertutup bisa membuat dirinya aman menjadi rumput dan Skylar sampai akhirnya akan kasih Skylar diamankan dan menjadi Skylar sebagai dari satu teman sekarang seniornya dikeluarkan pula dari dan bergabung sekarang dari dan berubah masih untuk melakukan Davis kembali. Kemudian dari lagi kita berbeda dan juga untuk berisi kita beres tentunya dalam berbeda sekarang menjadi pula dan mereka ter-wipe out. Iya, tapi ada solo kill juga terjadi dari area lane kalau mungkin teman-teman miss in action. Karena Super Cat ternyata mampu membawa takedown tertentu saja yang Shinsuke juga belum mengeluarkan zero kill-nya. Wah, tapi dia bikin Alpha berarti gak dapetin keuntungan yang sangat amat besar. Gak cuma dari eliminasi, tapi dari segi objektif pun termasuk ke arah orange juga. Udah jatuh ke Super Cat. Wah, ini melimpah banget sih, lihat offlane-nya langsung 3.000 bahkan sama juga 4.000 slot turtle. Yang ketiga ini didapatkan counter attack yang begitu tajam dari bikin Alpha. Dan targetnya mereka shutdown Skylar-nya dulu, tumbang 2 kali dengan hero power. Dan sekarang mereka harus menemukan jawaban gimana caranya bisa memberikan farming priority terhadap Skylar untuk bisa mengejar ketinggalan level dan juga item. Oke, dan waktu yang cukup singkat nih mereka harus cari jawabannya. Bisa caranya untuk bisa menahan dari pikiran Alpha yang benar-benar jadi galak banget sekarang. Karena akhirnya
Emang udah mulai bisa join karena point 204 seorang Haret di menit yang ke-8 ini akan membuat dia secara item decision pun sudah sangat siap. Ya, dan apalagi jangan lupa ya, tadi dia udah selesai dengan Feather of Heaven, next item. Wah, 3 message on Holy Crystal on the way. Sudah pasti oleh Krista. Udah pasti Holy Crystal ini akan membuat magical damage yang akan makin meledak dan mau di defense. Oke, depan baik kill dari Konsil dan memberikan efek kejut karena beberapa player, tapi juga sekarang masih begitu saja. Sudah menerima bagaimana? Lakukan lagi keluar dalam beberapa pemain di kita. Sudah sekarang menimbulkan kesempatan untuk mereka sendiri. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, jangan sampai melempar hati kill. Iya, ya, tapi benar dilempar. Benar dia dilempar tuh Rep untuk nambahin segi damage-nya, tapi ada benar di sana. Iya. Dan itu membuat kita kita semua pengen dua pemain sekaligus karena harus kehilangan dua pemain dalam kondisi yang sudah tidak sangat baik 7.000. Perbedaan gold yang terasa. Thanks to Moreno ya, tadi Netherrealm-nya pas banget. Jadi cuma nungguin dibantu biar dia nggak bisa diapa-apain sama Sujin kan. Ini Netherrealm-nya akan lama banget durasinya dan ini yang membuat mereka unggul gak cuma dari 4.000 pulang langsung 7.000 bahkan sekarang. Dan Evan, kayaknya mereka perlu banget untuk slow down sedikit, membuat split push dulu. Karena kalau Tiffany dilanjutin terus bikin normal makin seneng. Wah, susah sih ini kalau mau dipaksa tim fight lagi ya karena posisi dari sana support-nya. yang lain korek-korek di tanah jadi gini. Beda emang ya. Gapura ada di sini. Dan itu jadi tantangan sendiri juga buat Arkehoshi. Gimana caranya untuk ngebuat Sujin dalam posisi yang lebih nyaman? Karena kan tadi kita udah melihat ya, Skyfisher ini udah diambil. Jadi kalau misalnya nggak bisa digunakan dengan baik, wah jadi bisa kita tetap item. Iya, nggak ada point kill yang tercipta semenjak Sujin mengamankan Skyfisher ya. Ini membuat dominasi dari RRQ shutdown semenjak tadi 4 point kill didapatkan dan bahkan sekarang semakin jauh lagi bikin Ronaldo ini ke gold 8.000 bahkan. Berputar buff. Kayaknya mendingan dilepasin dulu ya kan dibandingkan mereka perang di purple buff dari malah menjadi territorial buat ini dengan implosion. Wah, dilempar itu oke. Moreno Puribaya sudah terpapar. Ya, dan ini jauhan pertama di season ini memang setelah terakhir itu digunakan lagi di season 11. Ya. Lama ya? Gila, kita gak kena tadi ternyata. Tapi golnya cepat masih aman Pak Bulung. Mungkin menunggu dulu dan ngelakuin push dari dua yang berbeda. Endless Barrel dari Super Ken. Dia udah punya Thunder Belt, dia juga udah punya True Damage dari Endless Barrel. Dia bermain dengan True Damage berarti harusnya Super Ken sekarang lebih susah buat take down. Ya, dan ini ngomong dari Hoshi juga harus lebih berhati-hati kalkulasi harus sangat amat tepat karena mereka sebenarnya punya area objektif yang cukup besar juga untuk bisa menjaga high ground mereka dengan Hoshi yang akan masuk dan dari bagian pilih. Lord akan bertamu. Masih ada cara. Akan mereka mencoba bisa mendapatkan begitu ia dapat terjadi cecetan dan apabila dibilang berbuat langsung saja kehilangan dua player dari Arkehoshi dan masih bisa melakukan diri dengan satu base untuk bisa berjalan-jalan kita bisa tetap melakukan para kita tanpa menutup game ini tetap berdagang mereka 2-1 sang robot merah again and again menghancurkan kastil kerajaan. Konstruksi yang sedang dibangun adalah yang tidak dihancurkan begitu saja. Posisi dari kayu basah tidak bisa berkembang banyak Sujin. Dari sisi karakter dan tinggal bahwa update match yang benar-benar melakukan untuk kelima pemain. 7-20. Sementara memikirkan lawan Arkehoshi yang bertambah lagi untuk sang robot merah. Ini akan membuat pertandingan intensitas, sensitivitas juga dari mantan coach yang tentunya pernah saling bertemu dengan player-player kesayangannya. Ini menjadi cerita yang berbeda dan dominasi tersebut pun masih dipertahankan dengan 4 kali win streak ketika bertemu dengan Arkehoshi. Oke, Vietnam sebenarnya 2.0 nih ya. Begitu bagus permainan mereka walaupun dari sempat terasa sedikit. Itu ketiga. Dominasi lagi. Ya, dominasi yang sudah diberikan dengan banyak salah juga. Era 2.0 memang berhasil banget buat kita Alpha. Jadi kita menantikan permainan mereka selanjutnya untuk potensial langsung dari jauhan. Dan terakhir